Selamat datang di Doyan. Gue Aldo. Gue Rian. Terima kasih untuk The Factory Work Studio. Yes, all hail The Factory Studio. Nih, bisa dilihat dan... Gila, ini studio yang paling gokil sih. Oh, udah gak ngomong ya? Udah. Lu kebiasaan kalau gue ngomong. Ya, apa nih? Wah, Gak ke bawah Mika. ada kopi. Ada kopi. Dari Buka Kopi. Yes. Ini adem sih. Adem Ini apa? adem. Seger. Seger sih. Cocok banget kalau kalian lagi bingung, lagi mau ngapain gitu. Gue mesen kopi ya biar dapat inspirasi. Nah, ini jawabannya ini. Ini jawabannya. Ya, ini bukan jus wortel, ingat lagi ya. Bisa kita ulang. Ini kopi, ini coklat, Thai tea. Thai tea. Kan bisa dimajuin ya? Kenapa gak Ini gue majuin? adem banget nih, kopinya adem banget. Gokil. Langsung aja cek di deskripsi. Oh ya, Yes. untuk tempatnya juga langsung aja cek di deskripsi. Biar tahu alamatnya, kontak personnya bisa langsung sewa dan bisa lah berkarya. Dan. Kenapa nih kita pakai baju muslim dong? Mohon maaf lahir dan batin. Aba-aba dong. Apa Iya. gimana? Oh Iya. ya. Mohon maaf Lahir dan batin. Asik. Selamat menunaikan ibadah puasa udah lewat. Udah, maksudnya selamat lebaran. Selamat lebaran. Mohon maaf kalau gue sama Aldo ada salah-salah kata dari episode pertama yang pas di mobil sampai yang Season pertama udah masih di mobil terus udah pindah ke Factory Work Studio. Colok tuh. Udah pindah ke sini. Siapa tahu ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang salah. Gue minta maaf, Aldo minta maaf. Ya namanya manusia tempatnya salah kalau kata-kata netizen mah ya. Iya. Tempatnya salah tapi ya udah. Karena ini kan upload hari Rabu. Katanya Rabu tuh Lebaran. Kalau enggak ya udah kita hold. Jadi ya gitu. Ya lu kalau punya salah ya minta maaf. Apalagi ke orang tua ya yang masih ada, yang masih lengkap. Minta maaf lah. Ya nikmatin hari-hari bersamanya. Enjoy the little things. Yes. The time, every time. Aduh, apa sih? Kita bahas apa nih, Yan? Ular. Karena udah 12 menit belum sih? Belum lah. Oke. Kan kita baru open nih. Oh iya. Ayo. Nah kita bakal bahas kesetiaan karena dari komentar-komentar di sosial Dari media. awal, maksudnya dari awal kita berpodcast kita belum tidak membahas kesetiaan kita sendiri ya. Orang-orang sudah ngecap jelek kita karena abang berdoa mah mukanya muka penggoda. Muka-muka ngejual gue. Muka selingkuh. Langsung saja. 12 menit. 12 menit udah ya. 12 menit dari sekarang. Kesetiaan. Ini Yes. ini dalam bentuk hubungan ya, berpacaran. Ya. Tidur. Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Gue udah punya pacar, lalu udah punya pacar. Iya. Mungkin kalau ada yang bilang muka kita emang kayak orang brengsek, dulu emang kita brengsek banget. Kalau kalian tahu episode sebelumnya yang kita pernah cerita kok. Enggak. Yang dikit itu sering. Maksudnya dulu perjalanan. Perjalanan hidup gue sama lo tuh sama-sama rusak gitu. Maksudnya cewek kemana-mana, di mana kemana, kenal siapa, mana, dekat sama mana. Iya, dulu tuh gitu. Bangsat sih dulu tuh. Cuman sepanjang perjalanan gue sama Aldo hidup, alhamdulillah ya mungkin udah tua juga sih Pak. Iya udah males udah sih. Tua. Iya, maksudnya kita udah kasar kata. Ya pokoknya kita kayak udah masanya itu. Iya. Cari jati diri, cari yang klop ke kita. Udah lewat. Yang gue bilang observasi kemarin gitu. Das mau observasi. Pakai asu. Nah, maksudnya gitu-gitu mungkin mereka salah nangkap karena di lingkungan dia atau di hidupnya mereka adalah yang gonta-ganti pacar tuh kayak sebulan sekali, 2 bulan sekali. Iya, bisa. Yang fact-nya adalah gua setiap gonta-ganti pacar tuh di atas setahun. Lu? Gue tuh pacaran pasti setahun ke atas. Dan mantan gue cuma 4 atau 5 gitu. Atau 6, 5 kayaknya. Gue 6. Ya gue sekitar 5 lah. Pokoknya gak nyampe 10 jari abis gitu. Iya. Gue juga 6, tapi kalau gue kalau gak pacaran, gue dekat sama semuanya. Ya wajar, manusia bersosialisasi. Tapi kalau misalnya gitu kan. pacaran ya udah gue satu. Tapi ya udah. Yang aneh tuh misalnya pun pacaran. Lu belum pacaran nih, lu belum menemukan pacar lu tapi lu udah PDKT. Iya. Terus lu dibilang brengsek ketika ghosting. Lu kan udah PDKT, masa lu deket sama cewek-cewek lain? Ya emang kenapa? Kan kalau gue nggak gue teman. Iya. Gue nggak ada. Pokoknya gue kalau misalnya PDKT, kalau gue ya, gue misalnya mau deketin cewek, gue pasti goblok. Jadi kayak gue naksir ya misalnya, gue naksir sama lu, gue gak bakal berani ngomong sama lu, gak bakal berani chat sama lu, follow IG lu apa, gue gak berani. Tapi kalau misalnya gue gak naksir, gue masih bisa kayak basa-basi, lu masih, soalnya gue nganggapnya di diri gue, biasa aja. oh ini anak nih jadiin teman. Kalau dia baper kan gue gak tahu.
Ya, lu juga nggak bertanggung jawab sama perasaan orang ketika lu berteman kan. Iya. Asal tahu batas dirinya aja, boundariesnya lu tahu. Kayak gitu sih gue. Lu? Ya gue juga gitu sih. Maksudnya ya udah, gue berteman sama siapa aja yang mau temenan sama gue ya udah. Misal dia baper, ya gue pasti jelasin. Gue nggak ada perasaan sama lu. Lu kalau mau temenan sama gue ya temenan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya. Tapi lu kalau misalnya naksir sama orang kayak gue gitu nggak? Gue sih kelihatan kalau naksir sama orang. Oh kelihatan. Gue kelihatan banget. Kalau gue bener-bener nggak berani ngomong. Gue kayak misal gue naksir sama temen lo, ya temen lo ya gitu. Tapi ya udah, lo ngasih kontaknya nih ke gue nggak bakal pernah ngechat. gue setakut itu gue. Anda cemen sekali ya ternyata. Kalau gue naksir, tapi kalau gue nggak naksir buat jadiin temen mah, ya udah gue langsung gas kayak besok kemana apa gitu-gitu. Gue bisa yang basa-basi bisa, tapi kalau naksir gue nggak tahu kenapa nggak bisa. Iya sih. Nah maksudnya ya itu, lo kalau mau bahas kesetiaan, gue udah jalan 5 tahun pacaran dari zaman kuliah 2 semester 2 kalau nggak salah 2 atau 3. Dan sekarang tuh gue LDR udah 3 tahun 2 tahun. Untuk kalian yang nonton ini, kalian tidak tahu berapa brengsek dia dulu. Mak gue juga kaget kayak anjing lu LDR-an gitu. Kok lu bisa dah? Soalnya gue sendiri gue nggak bisa LDR. Iya lu pernah bilang lu nggak bisa LDR. Gue nggak bisa LDR. Maksudnya lu di Jakarta Selatan cuma Jakarta Selatan pojok aja lu males gitu kan. Maka apalagi yang lu jauh Jakarta segini nih kok di kejauhan. Out frame, nah segini nih gue nggak bisa. Malah gue kayak anjing keren lo Yan. Cewek gue di Jogja, cuma dia kerja di Jakarta, dia WFH jadi masih di Jogja. Iya masih di Jogja, jadi ngapain gitu di Jakarta ngabisin duit kosan gitu atau apa? Ya bener mending Jogja aja gitu. Ya enak tak kan kerja di rumah Jakarta, tapi gaji di Jakarta kerja di Jogja gitu dah. Ya gitu ya. Ya kayak gitu maksudnya. Ya kalau bisa ngomong kesetiaan mah, ya ini kita juga nggak bisa bilang kita gimana ya, maksudnya. Bingung gak sih lo? Iya maksudnya orang yang ngecap gue brengsek ya emang gue dulu brengsek dan itu emang kelihatan. Iya maksudnya track record dan mungkin masih ada orang yang nganggap gue kayak gitu jadi orang berstigma Rian ya masih kayak gitu kasiannya ceweknya gini ini itu kayak gue itulah kayak gue kan? Soalnya gue tahu lu dulu kan terus pas lu bilang gue LDR lu paling nggak bisa dan ternyata ya itu selesai kan ini kok bisa ya dan gue tuh alhamdulillah doain aja gue setahun 2 tahun lagi nikah Insya Allah. Gak diundang sih yang nonton, cuman kayak ya udah sih ya gitu. Maksudnya itu bentuk kesetiaan gue gitu. Gue udah berkomit, bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab sih. Maksudnya gue berkomit gitu kan. Capek gitu dan dia yang ngerti gue gitu. Gue kayak gini dengan masa lalu gue yang kayak gitu. Dia terima. Ya udah. Itu sih yang penting. Terima. Soalnya nggak tahu sih kalau gue ngerasanya ya di umur sekarang. Gue malas kenalan sama orang baru lagi kayak basa-basi kayak lu besok kemana kayak lu suka ini enggak nonton ini kayak basa-basi itu gue udah malas banget sih buang waktu dan duit sih. Nah jadi kayak ya ini sama pacar gue yang sekarang ya udah gue udah yang kayak besok mau ketemu nggak gitu nggak ketemu kali udah kayak temen jadi gue punya pasangan tuh kayak gue ngerasa kayak gue punya temen gue punya sahabat tapi gue punya pacar juga kayak gitu sih punya musuh juga tapi itulah enak jadinya dia karena tahu lu, gue juga tahu Dila siapa Dila siapa dia bahaya ini typo gue sekarang sudah ke audio bukan ketikan lagi kayak gitu sih udah kenal satu sama lain jadi kalau misal untuk mencari orang yang baru untuk diseriusin lah istilahnya itu udah males sih ya lu udah males banget matiin argo pas lagi nganterin orang baru gitu iya sih. Ya sekarang kan nyalain argo aja, aku udah beli bensin, kamu dong beli makanan. Maksudnya santai itu kan. Ya udah, kan kalau pas lagi PDKT kan kayak tenang aja. Udah keluar bensin, keluar parkir, keluar makan. Terus kayak jing. Iya. Ya maksudnya ya udah kalau udah berkomitmen. Tapi kan gue dulu gitu loh. Gue deket sama cewek nih. Gue mau ngetes aja basa-basinya. Gue pernah deket sama cewek pokoknya waktu itu mau naik motor jalan. Tapi dia bilang, naik motor ya gitu. Soalnya aku abis kerja gitu terus pakai rok berti nggak mau naik motor jadi gue bawa mobil udah lah makan apa tapi gue ngetes pas makan gue diem di depan kasir jadi dia dulu gue diem doang kalau misalnya dia embel-embel kayak sosok buka nggak usah gitu dia nggak buka ya udah ini berarti udah mati gue ini berarti terakhir kali kita ketemu soalnya gue ngerasa ya kan kalau pacaran itu berjuang bareng-bareng kan jadi emang mungkin cara gue terlalu vulgar emang seharusnya kan lu yang bayarin tuh cewek gitu-gitu gue bayarin cuman kalau misalnya dia ada kemauan inisiatif kayak gitu gue berarti kan dia kepribadiannya kalau misalnya yang mau bayarin ini cewek baik kalau yang enggak kan berarti kayak naik motor yang nggak mau apa itu namanya
emang dia mungkin pakai rok. Ya kayak gitu sih, sesimpel itu. Gue tuh pernah baca di mana ya? Lucu. Bagaimana caranya membedakan orang yang masih pacaran dan sudah bersuami istri? Karena kan maksudnya banyak orang nikah muda kan kelihatannya mereka masih pacaran, cuman ternyata udah nikah nih. Caranya gampang ternyata. Apa tuh? Lihat siapa yang bayar kalau habis makan. Lagi makan. Kok gitu? Kalau yang bayar cowoknya berarti itu masih pacaran. Kalau yang bayar istrinya, ceweknya, berarti itu udah suami istri. Karena kadang kan uang keluarga dipegang istri. Bepek ID. Gue pernah baca. Iya juga. Masuk akal. Relate juga ya. Maksudnya gue kalau lagi jalan sama keluarga gitu, mak gue yang jalan. Iya, mak gue juga gitu. Iya kan? Bapak gue udah duduk aja. Iya, cuman gini. Paling kacamata gini. Terus langsung, mah ATM mah. Iya bener. Juga ya gue gitu. Gila loh. Gampang ya liatnya gue. Aus. Aduh iya aus banget lagi. Sudah ini ya, dia bisa dengar kalau kita lagi minum. Jorok. Jadi kalau kita balik ke kesetiaan. Ya, gue hitungannya masih baru sih. Gue pacaran udah 3 tahun. Ya mungkin gue bukan disclaimer juga. Gue nggak menyuruh kalian ngikutin cara hidup gue. Ya ini cara hidup gue dan mungkin menurut gue itu berhasil. Ya apa salahnya buat sharing? Iya. Ya kan. Ya misalnya lu nggak setuju ya udah nggak apa-apa. Iya kan kok tadi kalau sering kita bilang di podcast kita kalau misalnya nggak setuju sama statement gua atau Rian, ya udah cabut aja. Ya terlepas dari kita berdua, lu statement public figure siapapun, ya lu nggak usah membandingkan cara jalan hidup lu dan cara hidup orang lain gitu. Ya kita cuma cerita doang. Dan public figure yang lain juga cuma cerita doang. Yang enggak yang mengajarkan lu harus gini, lu harus gini. Enggak, jalan orang kan beda-beda. Betul. Ya kan. Maka kenapa banyak podcast menceritakan pengalaman hidup? Ya gitu karena hidup orang penuh warna. Iya, beda-beda kan. Jadi ceritanya lebih banyak. Buat tuker pikiran aja. Cara jalan orang kayak gini. Misal lu coba lu gagal dan menurut itu nggak berhasil, iya nggak usah marah-marah. Iya. Ya udah, berarti lu ngambil positif aja. Mungkin cara kayak gitu nggak baik buat gue cari cara jalan yang lain. Ya buat gambaran aja hidup tuh. Maksudnya kayak, ya misalnya lu bisa gondrong, lu nyuruh orang gondrong. Enggak, sorry. Apa sih? Lu gondrong. Terus gue cerita, gue gondrong tuh gini-gini, gue gini. Menurut dia benar. Iya. Tapi misalnya menurut lu yang lu lebih suka botak, masa lu harus crash sih? Iya. Kan enggak. Sharing aja gitu. Ambil positifnya aja kayak jalur tengahnya. Jadi tapi kalau misal ngomongin kesetiaan, ya emosi nih gue. Kenapa itu? Enggak apa-apa. Iya, maksudnya kalau dibilang buktiin, kita cowok bisa buktiin ya? Bisa. Iya. Ya misalnya orang-orang gini. Cowoknya masih banyak. Lu gak kenal gue, lu gak bisa ngejudge gue. Pun gue begitu, gue gak kenal lu, gue gak bakal ngejudge. Nanggepin judgean lu juga. Iya. Kayak fuck lo men, gitu aja. Kayak namanya hidup orang beda-beda. Ya misal gue bisa nyebut gue setia karena gue udah jalan. Ya mungkin banyak orang bilang lu baru jalan 5 tahun gitu. Ya menurut gue itu udah angka yang besar menurut gue. Dan yang bisa ngomong itu nggak tahu lu sebelumnya gimana. Iya. Bahkan gue juga kaget sama lu. Lu LDR. Ini seorang Rian nih LDR. Yang dulunya kayak anjing apa segala macam itu gue sebut. Tapi bisa LDR. Ya udah mes aja. Iya. Kan? Ya, gue juga kalau lu ngeliat gue apa? Gue sering. Ya. Gue bucin sih. Iya. Gue kalau teleponan nih misalnya dari Rian nih. Gue ngumpet-ngumpet malu. Itu kan. Ini fakta dari gue adalah tanya semua teman-teman gue. Gue kalau pulang bawa mobil gitu ya. Teleponan gue pasti. Gue loudspeaker. Misalnya di kiri gue ada Aldo atau temen gue siapapun lah. Gue ajak ngobrol bareng. Kalau gue tuh gue unyu ya. Gue juga unyu, cuman kenapa lu harus malu sih? Gue nggak bisa yang basa-basi kayak lu gitu. Misalnya kayak aku lagi sama Rian. Iya, terus diem. Apa? Kan kalau pacar lu kan maksudnya aktif lagi nyambung, sih, aktif, emang suka ngobrol kan. Pacar gue juga, ya kalau ngobrol, kalau belum kenal dia agak susah ngobrol. Insecure. Tuh, nggak usah. Ya lu nggak tahu gue sih. Ya intinya itu, lu kalau membandingkan lu setia dengan cara lu atau cara gue, ya kita nggak bakal sama. Pertama, ya gue sama Aldo pun nggak bakal sama. Beda. Dengan cara kesetiaannya mereka. Mungkin setianya mereka tiap hari berantem. Kaget gue. Kebiasaan. Ya Bran, gue agak nyesel deh bikin podcast dulu. Lagi seru ya. Ya maksudnya gitu. Tadi lagi di mana sih bangsat nih timer anjing. Kesetiaan caranya. Iya, cara kesetiaan orang tuh beda-beda. Dan
Ya misalnya dengan cara Aldo kesetiaannya mungkin ketemu seminggu sekali, caranya memang begitu ya. Lu nggak bisa ngejudge, bang, kok lu nggak ketemu setiap hari, bang, kok ini gini. Ya lu nggak bisa nyuruh orang buat ngejalanin apa yang ada di otak lu gitu. Maksudnya ya otak lu sama otak dia aja udah beda-beda. DNA lu sama DNA dia aja udah beda gitu. Kalau sama kita kembar, orang kembarnya bisa beda. Iya, temen lu yang Vanda temen gue juga bisa beda dia. Yang satu hijab, yang satu tidak pacaran kan? Iya kan? Iya. Maksudnya ya lu kembar siam pun nggak bakal sama jalan. Ada yang cara bikin dia beda. Satu banyak ngomong, satu diem. Udah selesai. Tetap DNA aja udah beda gitu. Jadi lu misalnya mau bahas kesetiaan, ya nggak apa-apa. Lu ngejudge Aldo nggak apa-apa dan dengan kata observasinya itu. Karena dulu emang benar kita observasi. Iya. Bukan observasi sih, lebih ke mencari yang lebih pas. Iya, observasi kan. Ya mungkin kita turunin aja bahasanya. Iya, salah. Mencari yang lebih pas. Salah kata mungkin. Iya, mencari yang lebih pas untuk menjadi teman hidup lah, bisa bilang gitu. Ya yang mau gue bilang adalah lu nggak usah muna deh. Lu misalnya gonta-ganti pacar, ya kalau emang harus gonta-ganti pacar, ya kenapa enggak? Iya. Ya misalnya emang dia gak cocok sama lu mau lanjutin sampai nikah gitu. Misalnya salah satu pacar lu tuh abusive. Iya misalnya gitu kan. Bisa. Terus lu gak mau ganti pacar lu buat masa depan lu yang lebih baik gitu? Gue cuma mau ingetin, hati itu gak bisa dipaksa. Betul? Iya kan? Iya. Nah, ada lagi gue mau tambahin. Emang kita kan sering berganti-ganti pasangan. Dulu sering berganti pasangan. Cuman ketika nemu yang pas, ya udah stuck. Kenapa bisa dibilang kita bisa setia? Karena orang tersebut bisa bikin kita tertawa sedikit lebih keras dari biasanya. Iya. Tersenyum sedikit lebih ceria dari biasanya, dan hidup kita sedikit lebih baik ketika ada dia. Closingnya sangat. Iya. Oke. Sekian. Sabar. Oh, belum. Lu bilang tadi kita ada di mana? Gue soalnya itu yang gue rasain, makasih ya. Aduh, itu yang gue rasain soalnya. Oh ya, sekarang kita ada di The Factory Work Studio. Terima kasih banget, ini udah menemuin kita 1 season. Ini kebetulan pas banget ya. Nih. Iya. Ini season terakhir. Episode terakhir. Ya. Episode terakhir di season 2. Iya, gitu. Betul. Ditutup dengan hari raya. Iya. Kan? Ditutup dengan kisah cerita cinta yang kesetiaannya itu. Tadi apa sih gue ngomong 3 itu kayak keren deh. Wah itu keren. Dan gak lupa juga kita bisa ngomong sangat fluently karena ada Puka Kopi juga. Ini enak banget, kopi pandan, ada jus wortel, Thai tea. Coklat. Ada coklat. Sama kopi. Ada kopi pandan. Ya ini klasik. Oh iya. Ya terus namanya jangan kopi pandan, tau namanya komandan. Apa tuh? Kopi manis pandan. Anjir. Oke. Tidak untuk berlama-lama lagi. Ya, sekian. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah diterima. Kayak orang meninggal ya. Makanya maksudnya kayak iya nih. Gak tau deh gue. Ya salah lagi. Gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Ingat, tebarlah positivity. Ya. Jangan. Ya seenggaknya kalau gak nebar positivity atau negativity ya lu normal aja, netral lah. Ya, ini bisa didengarkan di Spotify, di Breaker, Apple Podcast, dan bisa ditonton di YouTube dan TikTok. Ya. Terima kasih. Kebalik. Gue Aldo. Gue Rian. Terima kasih. Sekian. Terima kasih.